Seorang pria menemukan sesuatu yang aneh saat makan malam. Ia melihat bubur di mangkuknya dan istrinya sudah habis dimakan. Tapi nasi di mangkuk anaknya belum disentuh. Mengingat kemarin anaknya bermain dengan racun tikus di gudang dan sekarang tampak gelisah. Pria itu merasa ada yang tidak beres. Ia segera menangkap anaknya dan mulai menginterogasi. Benar saja, ternyata anaknya sudah lebih dulu menaruh 2 kilogram racun tikus ke makanan. Setelah menyadarinya, Ia segera menyuruh istrinya menelepon polisi, tapi saat itu sudah terlambat. Kabel telepon sudah dipotong putranya. Detik berikutnya, pria itu merasakan sakit hebat di perut. Belum sempat istrinya bereaksi, mulut pria itu memuntahkan darah hitam. Melihat itu, sang ibu terkejut dan terpaku. Sampai sekarang pun ia masih tidak percaya putra mereka yang penurut, Dong Xiao, bisa melakukan hal seperti ini. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, sang ibu mencabut pisau jagal dan secepat kilat mengejar putranya. Namun, setelah susah payah menangkap putranya, tiba-tiba ia merasakan sakit luar biasa. Melihat itu, putranya menendang hingga ia jatuh dari tangga. Saat berguling, sang ibu tertusuk pisau di jantung dan langsung berhenti bernapas. Peter melakukan ini hanya demi mendapatkan kunci kamar utama orang tuanya. Sebelumnya, saat bermain di kamar, Peter menemukan lubang di dinding dan melihat seorang kakak perempuan yang belum pernah ia temui. Setelah memastikan ibunya sudah meninggal, ia masuk kamar dan memindahkan jam besar di kamar utama. Di baliknya tersembunyi pintu kecil, dan kakak perempuan yang ada di dalam dinding ternyata dikurung di sana. Peter segera memasukkan kunci dan membukanya. Ia mengira akan melihat kakak perempuan cantik keluar, tapi justru terdengar tawa menyeramkan dari dalam. Peter ketakutan dan langsung lari ke kamarnya, menahan pintu karena takut, tapi ternyata kakaknya sudah mengejarnya lagi. tepat saat Peter mengira kakaknya akan masuk, beberapa anak nakal datang mengenakan topeng Halloween padanya. Mereka mengetuk pintu rumah untuk meminta permen, dipimpin oleh anak laki-laki yang sering membuli Peter di sekolah. Saat beberapa dari mereka hendak membuka pintu utama tiba-tiba terbuka sendiri tanpa suara. Keempat anak itu langsung masuk tanpa ragu, tidak sadar bahwa mimpi buruk menanti. Begitu masuk, mereka merusak barang-barang tanpa tahu ada orang lain di dalam rumah. Mengikuti. Dengan teriakan, 3 orang lain juga dibunuh satu persatu oleh kakaknya. Saat itu Peter sadar yang disebut kakak perempuannya bukan gadis kecil menyedihkan, melainkan monster penuh kekerasan dan darah. Orang tuanya memang pernah memenjarakannya, tapi sudah terlambat untuk mengerti. Setelah mudah mengalahkan mereka, kakaknya perlahan merangkak ke kamar Peter dengan postur aneh. Dia menurunkan rambut panjangnya 2,5 tahun belum dicuci bicara hidup dengan adik laki-lakinya. Mereka menjerit dengan sangat keras. Jadi ayahku yang baik hati membuatkan aku sebuah lubang kecil di tanah. Selamat merayakan Halloween yang menyeramkan. Setelah itu, sang kakak yang kejam mengurung adiknya yang malang di ruang bawah tanah yang gelap dan dingin. Roda nasib berputar. Kini giliran adik laki-laki ini yang hidupnya lebih buruk dari mati. Sementara itu, guru yang sebelumnya ditelepon Peter merasa ada yang aneh. Jadi dia datang ke rumah Peter. Begitu masuk, dia melihat lantai penuh bangkai serigala, membuatnya ketakutan dan buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menelepon polisi. Namun, saat itu guru itu ketakutan dan segera merangkak ke depan. Dia belum pernah melihat makhluk seperti itu. Tapi saat berlari ke pintu, dia mendapati pintu utama sudah terkunci. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa berteriak